Warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 4 dan pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai perubahan iklim dan dampaknya terhadap ketersediaan sumber daya ikan bagi nelayan tradisional. Next. Sebelum kami memulai presentasi kami, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami. Di sini ada Salsa Erda Fatika dengan NIU 539336, lalu ada Kansa Viva Oktaviani dengan NIU 539664, lalu kemudian ada Ferdi Krisnawan dengan NIU 539425, dan ada Bastan Muhammad dengan NIU 540037. Next. Oke, jadi perubahan iklim itu adalah fenomena perubahan kondisi iklim jangka panjang yang ditandai dengan kenaikan suhu udara dan laut, perubahan pola musim, serta meningkatnya frekuensi cuaca ekstrim. Nah, perubahan iklim itu merupakan tantangan global yang memberikan dampak signifikan terhadap ekosistem perairan, baik laut maupun pesisir. Kenaikan suhu permukaan laut, perubahan pola musim, dan meningkatnya frekuensi badai tropis serta naiknya air laut telah menimbulkan perubahan besar pada kondisi lingkungan perikanan. Perubahan tersebut itu memengaruhi pola migrasi, distribusi, dan jumlah stok ikan di alam. Nah, situasi ini kemudian menciptakan keresahan sosial ekonomi di kalangan nelayan tradisional yang sangat bergantung pada ketersediaan stok ikan sebagai sumber penghidupan utama. Next. Nah, kemudian di sini tuh ada contoh kasus mengenai perubahan iklim di desa Alubi Pusong di Aceh, yaitu nelayan tradisional terdampak nyata oleh perubahan iklim. Cuaca ekstrim, gelombang tinggi, dan perubahan arah angin, terutama saat angin timur, itu menyebabkan nelayan tidak dapat melaut dan ikannya itu menjauh dari wilayah tangkap, sehingga hasil tangkapannya menurun drastis. Nah, kondisi ini diperburuk oleh cuaca buruk pada pertengahan Mei tahun 2020 yang menghentikan aktivitas melaut. Berkurangnya stok ikan memaksa nelayan berlayar lebih jauh hingga Parsahan, Paiton, dan Panarukan sehingga biaya operasional meningkat dan juga pendapatan para nelayan menurun. Akibatnya nelayan memasuki masa paceklik dan juga terpaksa meminjam dana kepada toke bangku untuk kehidupan dan juga operasional, sehingga mereka terjebak dalam lingkaran hutang dan juga kerentanan ekonomi. Selanjutnya adalah dampak terhadap ketersediaan sumber daya ikan. Yang pertama adalah penurunan hasil tangkapan. Jadi, perubahan iklim ini menyebabkan suhu permukaan air laut meningkat dan pola cuaca menjadi tidak menentu sehingga ikan berpindah ke wilayah yang lebih dalam atau lebih dingin. Jadi, kondisi ini tuh membuat area tangkap nelayan tradisional menjadi kurang produktif dan hasil tangkapan nelayan menurun drastis. Yang kedua adalah pergeseran distribusi dan migrasi ikan. Kenaikan suhu laut memicu banyak spesies ikan bermigrasi ke perairan yang lebih jauh dari pantai, lingkungan yang lebih cocok. Nelayan tradisional yang umumnya menggunakan kapal kecil dengan daya jelajah terbatas tidak mampu mengikuti pergeseran lokasi tersebut. Jadi nelayan ini tidak memiliki kapasitas untuk menjangkau lokasi baru tersebut sehingga peluang menangkap ikan ini menjadi semakin kecil. Next. Selanjutnya ada kerusakan habitat yang menurunkan populasi ikan. Ekosistem penting seperti terumbu karang, padang lamun, dan mangrove mengalami kerusakan akibat pemanasan laut dan pengasaman air laut. Terumbu karang mengalami pemutihan, padang lamun mengalami degradasi, dan mangrove mengalami eh, penurunan sehingga tempat berlindung, bertelur, dan tumbuhnya ikan semakin berkurang. Jadi rusaknya habitat-habitat tersebut menyebabkan penurunan populasi ikan secara keseluruhan karena siklus hidup ikan menjadi terganggu. Nah, dampak ini kemudian bisa langsung dirasakan oleh nelayan yang semakin sulit mendapatkan ikan di wilayah tangkap yang rutin mereka datangi. Lalu selanjutnya ada ketidakpastian musim penangkapan. Perubahan pola hujan dan angin membuat musim penangkapan ikan menjadi tidak stabil. Nelayan yang biasanya mengandalkan pengetahuan lokal untuk menentukan waktu melaut, sekarang sering salah perhitungan karena perubahan musim datang lebih cepat, lebih lambat, atau tidak sesuai pola
biasanya. Akibatnya, banyak nelayan salah memperkirakan waktu melaut sehingga usaha penangkapan menjadi kurang efektif dan biaya operasional meningkat. Next. Selanjutnya ada perkembangan telur dan larva ikan menjadi terganggu. Perubahan iklim dapat mengganggu perkembangan telur dan larva ikan karena tahapan awal kehidupan ikan sangat sensitif terhadap perubahan lingkungan. Pada fase ini, telur dan larva belum memiliki kemampuan adaptasi yang kuat sehingga apabila terjadi sedikit perubahan suhu, pH, oksigen, atau kualitas air dapat memberikan dampak yang besar terhadap telur maupun larva ikan. Selanjutnya ada produktivitas perairan menurun akibat gangguan rantai makanan dasar. Perubahan iklim mengganggu kondisi fisik, kimia, dan biologis perairan sehingga proses dasar yang menghasilkan makanan bagi ikan atau produktivitas primer menjadi terganggu. Produktivitas perairan terutama ditentukan oleh fitoplankton, yaitu organisme kecil yang menjadi dasar rantai makanan di laut. Ketika fitoplankton itu terganggu, maka seluruh rantai makanan ikut terganggu atau melemah. Nah, di sini adalah strategi adaptasi nelayan tradisional dalam menghadapi perubahan iklim. Menurut Putra dan Syafiola tahun 2024, yang pertama adalah diversifikasi sumber pendapatan. Nelayan melakukan diversifikasi usaha seperti memperluas lokasi penangkapan, membudidayakan ikan di tambak, menjadi tukang ojek, bertani, atau melakukan pekerjaan musiman di luar kota. Nah, hal ini dilakukan untuk mengurangi ketergantungan penuh pada hasil tangkapan yang menurun akibat perubahan iklim. Kemudian yang kedua, peralihan profesi ke sektor pariwisata dan jasa. Beberapa nelayan beralih pekerjaan menjadi tour leader atau operator kapal wisata setelah kawasan pantai berkembang menjadi objek wisata, memanfaatkan peluang ekonomi baru sebagai bentuk adaptasi. Kemudian yang ketiga, menekan pola konsumsi rumah tangga. Nelayan menyesuaikan jenis dan jumlah konsumsi sesuai pendapatan mengurangi pembelian barang mahal saat tangkapan menurun dan beralih ke bahan kebutuhan yang lebih terjangkau untuk menjaga stabilitas ekonomi keluarga. Next. Kemudian yang keempat, memanfaatkan hubungan sosial dan jaringan komunitas. Nelayan mengandalkan jaringan sosial berbasis kekeluargaan dan gotong royong untuk saling membantu saat kesulitan, misalnya berbagi hasil tangkapan atau saling meminjam modal maupun kebutuhan pokok. Kemudian yang kelima, perpindahan lokasi penangkapan ke wilayah yang lebih jauh atau lebih dalam untuk mengatasi sulitnya menemukan ikan pada lokasi biasanya karena perubahan suhu dan arus. Nelayan memperluas wilayah operasi ke perairan yang lebih produktif. Kemudian yang keenam, memanfaatkan teknologi dan informasi cuaca. Nelayan mulai menggunakan informasi cuaca yang lebih akurat untuk menentukan waktu melaut karena perubahan iklim membuat musim dan kondisi laut semakin tidak terprediksi. Next. Nah, selanjutnya, strategi dan solusi yang ketujuh adalah mengurangi ketergantungan ekonomi pada laut. Nelayan mengembangkan mata pencarian tambahan sehingga tidak sepenuhnya bergantung pada satu sumber pendapatan. Kemudian yang terakhir, membangun ketahanan komunitas secara kolektif. Nelayan melakukan kerjasama berbagi alat, berbagi informasi tangkapan, dan saling membantu dalam kesulitan untuk memperkuat ketahanan sosial menghadapi dampak perubahan iklim. Oke, sebagai kesimpulannya, di sini menunjukkan bahwa perubahan iklim yang terjadi itu menurunkan ketersediaan sumber daya ikan di suatu perairan, di mana ini melalui peningkatan seperti suhu air, kemudian terjadinya perubahan musim, cuaca yang ekstrim, dan kerusakan habitat seperti pemutihan terumbu karang, kerusakan mangrove, dan lamun. Sehingga ikan itu cenderung bermigrasi atau berpindah dan musim penangkapan itu menjadi tidak stabil. Kemudian dampaknya terlihat pada kasus yang terjadi di nelayan Alu Bikusung di mana mereka itu mengalami penurunan penangkapan. Kemudian adanya pembengkakan biaya operasional dan tekanan ekonomi.
Nah, gangguan pada rantai makanan ini dan fase awal kehidupan ikan di laut itu turut mempercepat terjadinya penurunan stok secara jangka panjang. Hal ini membuat nelayan tradisional itu semakin rentan terhadap ekonomi. Karena itu, adaptasi seperti diversifikasi pendapatan atau pekerjaan, kemudian pemanfaatan informasi cuaca untuk melaut, dan juga perluasan wilayah tangkap dengan regulasi tertentu, serta penguatan jaringan sosial sangat diperlukan, seperti membangun komunitas dan lain sebagainya. Hingga secara keseluruhan, itu perubahan iklim mengancam ekologi laut dan keberlanjutan ekonomi nelayan, sehingga dibutuhkan strategi adaptasi dan dukungan kebijakan yang berkelanjutan. Nah, di sini ada daftar pustaka, eh, terdapat 2 jurnal yang digunakan. Oke, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok 8. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan.